dipersembahkan oleh batik selalu menjadi identitas dan kekhasan budaya Indonesia. Hampir semua wilayah Indonesia memiliki batik khas daerah. Indonesia kali ini akan membahas mengenai pagelaran fashion show hasil kolaborasi Denny Wirawan dan beberapa seniman lainnya yang didukung oleh Bakti Budaya Jarum Foundation dan diselenggarakan di Ballroom Kempinski Hotel Indonesia. Dalam acara pagelaran fashion show ini, label Bali Java milik Denny Wirawan kembali mengusung batik kudus bertajuk Wedari, yang juga bekerja sama dengan desainer perhiasan Eliana Putri Antonio. Pagelaran fashion show ini juga disuguhkan dengan alunan musik yang dibawa oleh Yovie Widianto serta kemegahan video mapping dari 9 matahari. Seperti apa selengkapnya? Mari kita saksikan Indonesia. Kecintaan terhadap kain tradisional Indonesia dan membawanya ke dunia fashion membuat Bakti Budaya Jarum Foundation dan desainer kenamaan Denny Wirawan dalam Wedari sebuah perjalanan batik kudus. Pagelaran penuh harmoni budaya, tarian, tata panggung, musik, dan video mapping memanjakan peminat dan penikmat fashion Nusantara. Batik kudus yang memiliki ciri khas kehalusan dan kerumitan isen-isen ini tampil lebih modern, namun tidak menghilangkan khas budaya kudus sendiri. Wedari, taman bunga di Istana Raja-Raja, tempat para putri bermain dan belajar, di mana bunga-bunga bermekaran, terdapat tawa canda, sendal gurau, merupakan memori indah masa kecil dan perjalanan sang desainer Denny Wirawan. Nah, tadi sudah kita saksikan tayangan yang sangat menarik persiapan dan yang Wedari ya, seru ya. Seru banget. Nah, sekarang kita sudah kedatangan Mas Agam Riyadi. Halo. Apa kabar Mas Agam? Apa kabar lagi Mas Agam? Mas Agam ini sebagai kreatif jadi gini director Mas Yofi, Mas Agam ini terlibat sebagai kreatif direkturnya Wedari. Karena Mas Agam ini juga dikenal sebagai bisa dikatakan apa ya, kolektor kain bisa, ya kan? Terus apa konsultan juga, tapi Mas Agam sendiri juga kan interior designer juga. Betul, ya. Nah, cuman pengetahuannya tentang kain Indonesia itu luar biasa. Jadi terlibat di proyek ini. Mungkin diceritakan deh Mas, gimana sejak kapan prosesnya keterlibatannya ini? Gitu. Ya, awalnya setahun yang lalu saya ditelepon sama Mas Denny karena dia tahu bahwa saya adalah kolektor dan pencinta kain. Tapi khususnya untuk kain kudus, kain batik kudus itu ada rasa tersendiri. Karena apa? Karena saya melihat bahwa kain batik yang ada di Kudus pada saat ini udah musnah, udah langka sekali. Dan saya tergerak sekali karena saya pencinta batik-batik Kudus yang lama. Saya mau membawa kembali inspirasi Kudus yang lama ke dalam motif-motif batik yang baru. Nanti kita bisa lihat dalam koleksi Denny Wirawan, ada beberapa motif-motif yang kita angkat dari motif-motif lama. Iya, katanya ini motif dari Kudus klasik ya? Betul, betul. Ada beberapa motif yang kita angkat kembali. Tentunya tidak mudah ya untuk membuat pengrajin yang sekarang, untuk menyamakan pekerjaan mereka dengan pekerjaan batik yang lama. Tapi saya punya keyakinan dan saya melihat Denny begitu sabar, begitu punya passion yang luar biasa untuk mengembangkan batik Kudus. Jadi saya sih sangat yakin bahwa batik Kudus akan bisa kembali seperti semula. Oke. Nah, lalu Mas Agam, saya pengen tahu nih komentarnya Mas Agam ya. Kan sekarang ini banyak juga yang berpendapat bahwa batik itu ya harus pakemnya ya dijadiin kain aja, ya kan, jarik aja. Tapi kan di satu sisi juga kayaknya kalau nggak dijadiin ready to wear, itu kan nggak bisa dinikmati juga ya sama generasi sekarang. Ini gimana nih Mas Agam untuk mengomentari hal itu? Ya tentunya dengan perkembangan zaman, dengan kepraktisan zaman sekarang juga bukan hal yang mudah kalau kita harus memakai kain seperti pada saat zaman dulu. Jadi dengan kesempatan ini Denny khususnya membawa batik Kudus berfungsi seperti baju sehari-hari atau bahkan baju malam, itu membuat dobrakan yang sangat luar biasa untuk batik Kudus. Dan saya sangat mendukung dan mensupport sekali. Jadi mudah-mudahan juga ini mungkin bukan cuma untuk batik Kudus aja ya, tapi memberikan inspirasi juga untuk industri kreatif Indonesia, fashion Indonesia, untuk berani mengolah kain Indonesia. Iya kan? Supaya kain Indonesia itu bisa jadi ini di negeri kita sendiri gitu ya. Harus apalagi dengan kekayaan yang luar biasa, luas, sentra budayanya begitu banyak, pasti banyak hal yang Pasti ya, keren mudah-mudahan lagi. ya. Pastinya. Makasih Mas Agam waktunya. Ya, makasih.
Pada kesempatan ini, video mapping karya 9 Matahari khusus dipersembahkan untuk pagelaran fashion show bertajuk Wedari, Batik Kudus khas Indonesia. Tak lupa keindahan musik karya Yovie Widianto yang kenal akan sentuhan musik tradisional, diantaranya Nyanyian Dewa, Cantiknya Jawaku, Sekar Wangi, dan Ojo Lirik-Lirik. Keduanya dipadukan secara apik dan modern, serta turut menghiasi taman bunga sebagai altar untuk mengaturkan puji syukur kepada Sang Halik. Gimana sih persiapannya dengan Wedari ini? Apa aja yang jadi tukar pikirannya? Mbak Ren ya, aduh ini sebenarnya terima kasih dari Mbak Ren dan Jarum yang Mas Denny juga udah kasih kepercayaan buat 9 Matahari buat bikin, kita actually tertantang banget untuk fashion project ini. Jadi ini specifically kita baru pertama kali ngerjain fashion Denny Wirawan dengan video mapping. Sebenarnya challenge-nya sih luar biasa karena kita kan biasanya kan tidak dealing into fashion dan segala elemennya, tapi lebih banyak kita ke elemen yang bentuknya bentuk, komposisi dan segala macam kita combine dengan konsep yang pernah ada. Nah ini baju gitu, produknya adalah batik lagi Indonesia. Belajar batik nih. Akhirnya mau nggak mau belajar batik dan kita secara proses kita waktu itu ke Kudus, kita lihat ambience-nya, akhirnya beberapa tadi kalau nanti lihat ada brick, ada bata, ada itu yang kita sebenarnya dari panggungnya sendiri pun kita mencoba adaptasi dari bentuk-bentuk yang ada di Kudus gitu. Jadi dari awal tuh memang kita kalau video mapping itu kan kita butuh sesuatu media yang fasad yang simple. Sebenarnya nggak butuh elemen yang secara besar masif tuh yang ribet gitu. Akhirnya kita mencari bentuk yang simple untuk nanti kontennya sendiri yang akan bermain. Kalau orang masuk sebuah wilayah baru ya yang bukan comfort zone, pasti ada nebak-nebaknya nih. Gimana ya ini? Gimana kalau misalkan dengan kain itu tabrakan cahayanya kena seperti apa? Kan terganggu kainnya. Ada nggak misalnya bener. pembelajaran hal itunya? Ada banget. Sebenarnya basically video mapping itu kan harus ditonton atau dinikmati dalam keadaan gelap. Gelap bener-bener 100% dark gitu. Nah di sini karena kita punya produk baju dan harus segala kelihatan detail dan detailnya. segala macam, kita mencoba mengadjust, ego kita turunin nih gitu. Di sini tuh di produksi ini banyak elemen yang terkait sinerginya banyak, dari lighting, dari pergerakan model, dari semuanya itu mempengaruhi. Nah, gimana pun juga bintang utamanya adalah bajunya Mas Denny, batik Kudus. Oke. Jadi kita nanti kita mulai membuat, kalau dari sisi ini kita membuat zoning zona gitu, di mana area mapping, di mana area presentation. Jadi makanya panggung ini kita bikin zona-zona, dari zona belakang itu khusus buat mappingnya, di mana mapping itu kontennya menunjang, memberikan rasa pada karyanya Mas Denny, pada baju-baju tadi, dan area presentasi ini adalah yang terang, yang memang akhirnya itu buat dinikmati penonton untuk melihat detail-detailnya karya Mas Denny. Panggung yang megah, penampilan yang elegan, semua itu dapat terwujud dengan adanya kekompakan dan kesiapan yang solid. Di belakang panggung, para awak pendukung saling bekerja sama untuk memberikan suguhan yang menawan para penikmat fashion. Menampilkan beragam koleksi Bali Java, Denny merangkum Wedari menjadi 4 babak, yaitu Sekar Murni yang menampilkan bordir khas Kudus. Taman Sari merefleksikan masa kecil ceria dan kenangan manis. Ganda Arum menyuguhkan keindahan batik Sogan bernuansa monokrom, dan Ningrat, balutan anggun penuh karisma batik Kelengan dengan dominasi warna hitam. Keindahan pagelaran ini menjadi sangat elegan, bersama perhiasan dari Eva Jewel dan Tulola yang cantik nan mewah, sangat serasi berpadu kasih dengan koleksi dan kain tradisional batik Kudus karya Denny Wirawan. Sedangkan karya Eliana terinspirasi dari keromantisan flora dan fauna dari kain-kain Wedari. Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah sekarang kita bertemu dengan aktor. Betul, namanya aktornya Wedari. Ceritain dong Mas Denny gimana selama setahun ini kita. Kali ini dengan tema Wedari, ini persiapannya sebetulnya kita sudah lakukan dari
akhir 2016, tepatnya di bulan Oktober. Gitu. Mulai dari membuat konsep, menentukan motif, di mana kita juga dibantu oleh Mas Agam sebagai konsultan batik kita. Jadi memang di sini kita itu benar-benar mengolah atau mengangkat lagi motif-motif batik Kudus yang asli yang dulu pernah berjaya di tahun 20 hingga 50-an. Jadi motif bunga-bunga ini dan flora dan fauna yang memang khas dari batik Kudus itu yang coba saya angkat kembali sebagai ciri khas dari batik Kudus. Wow. Gitu. Menarik ya Mbak Renata ya? Iya, betul. Nah Mbak Putri, gimana nih mensupport dari karya-karya seperti apa yang ditampilkan sekarang? Ya kalau saya sebagai supporter ya untuk daripada koleksi Mas Denny Wirawan ya dan 20 tahun ya celebration, saya benar-benar full ya, mungkin lebih daripada full yang saya inginkan ya. Karena saya mau totalitas yang saya lihat karena koleksinya Mas Denny itu luar biasa. Dan saya lihat ada keromantismen ya, flora dan faunanya. Jadi saya bikinnya juga lebih elegan ya, tidak terlalu pokoknya semuanya itu saya sesuaikan dan saya pikir benar-benar dan saya kolaborasi dengan baik sama Mas Denny itu tukar pikiran, tapi kadang-kadang tanpa tukar pikiran juga bisa nyambung. Nyambung sendiri. Jadi emang udah klik, karena kan Klik, udah ya. 2015 juga udah sama Udah Epa sama Jawa Betul. juga. Sama Nah Epa ini juga. kan baru nih Mas Yofi yang dibikin sama Epa Jawa juga semua aksesorisnya juga baru semua yang memang disesuaikan dengan tema Wadari ini. Wow, makin penasaran nih. Nah sekarang justru ingin tahu nih Mas Denny berapa baju? Berapa baju dan karya apa yang menjadi apa ya andalan-andalan dari Masterpiece-nya yang dari mana? masterpiece? Woi, masterpiece ya. Semua ya kayaknya. Mudah-mudahan semuanya masterpiece ya. Tapi gini, jadi hari ini yang akan ditampilkan adalah 93 look koleksi wanita dan prianya. Untuk yang koleksi pertama yang melibatkan bordir Kudus itu sebanyak 15 look. Sisanya itu baru untuk dengan batik Kudusnya. Gitu. Ya. Itu. Wah, makin gawat nih ya. Kayak apa? Keren banget pasti. Dan sekarang kayaknya kita harus lihat tuh cuplikan-cuplikan. Pemirsa bisa melihat bagaimana penampilan dari pertunjukan atau yang berjudul Wadari ini secara utuh, dari kainnya, dari perhiasannya, dari musiknya, dari modelnya dan semua yang terlibat. Ada Dan hati juga, yang besar di situ ya. Dan juga memang kita ini yang menarik adalah ya karena memang kita dari Bakti Budaya Jarum Foundation itu selama ini kan memang fokusnya di seni pertunjukan. Jadi acara fashion ini juga kita kemas dalam sebuah pertunjukan. Dan juga ada keterlibatan penyanyi Indonesia. Ada Andin juga kan terkenal dengan sebagai apa ya profilnya yang memang cinta kain Indonesia. Betul. Andin juga akan ada di sini. Ada Mario juga. Gitu. Betul. Dan semua yang dinyanyikan itu lagu ciptaan Mas Yofi semua kan? Oh, ciptaan siapa? Iya, betul. Yang jelas ini sebuah pertunjukan yang sangat menarik. Saya sendiri sebagai pembuat musik dari awal sampai akhir ini sangat terinspirasi oleh kain-kainnya Mas Denny. Totalitasnya berkarya 20 tahun. Jadi seperti apa? Saksikan tayangan cuplikannya berikut ini. Tapi saya Yofi Widianto. Saya Renita Sari Adrian. Undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh